mukbang. Pasti kata ini sudah tak asing di telinga sobat muda. Konten mukbang kini sering ditemukan di seluruh media sosial, mulai dari Facebook, YouTube, bahkan hingga TikTok. Lantas, apa itu mukbang? Mukbang adalah penyiaran audio visual daring, di mana seorang pemandu acara memakan makanan dalam jumlah besar sambil berinteraksi dengan audiens atau merekam aktivitas tersebut. Mukbang menjadi populer di Korea Selatan sejak tahun 2010-an. Konten mukbang yang bisa kita temukan di media sosial, mulai dari memakan makanan Korea, Jepang, hingga Indonesia, bahkan ada juga yang memakan berbagai jenis sayuran mentah yang dicolek menggunakan sambal pedas. Wah, kalau mukbang seperti ini rasanya tidak asing ya sobat muda. Seperti sebuah kebiasaan yang sering dilakukan sebagian masyarakat Indonesia. Apa ya sobat muda? Ada yang tahu? Ya, lalapan. Lalap atau sayur-sayuran mentah yang dimakan bersama dengan sambal seringkali menjadi penambah nafsu makan bagi sebagian besar orang di Indonesia. Meski kebanyakan lalap yang disajikan adalah sayuran mentah seperti mentimun, daun-daunan muda, hingga petai, namun ada beberapa bahan yang juga disajikan dengan direbus terlebih dahulu, seperti daun pepaya dan daun singkong. Kali ini, tim ET Indonesia akan mengajak sobat muda mengulik tentang asal-usul lalapan. Penasaran? Yuk ikuti terus! Sobat muda, tahukah kamu kalau menyantap lalapan menjadi sebuah kebiasaan bahkan budaya bagi orang Sunda? Nah, jika sobat muda mengunjungi rumah makan khas Sunda, pasti kamu akan disuguhi sambal dan lalapan sebagai pendamping menu makan utama. Ya, Sunda dan budaya makan lalapan memang sudah melekat dan tidak dapat dipisahkan. Bahkan terdapat guyonan yang beredar di masyarakat, yaitu apabila kita memiliki istri orang Sunda, maka akan sangat mudah memberi makan mereka karena dedaunan pun dimakan. Kegemaran orang Sunda menyantap sayuran segar atau lalapan ini ternyata sudah ada sejak lama loh sobat muda, yaitu sejak abad ke-10 Masehi. Sajian makanan berupa sayur-sayuran ini juga disebut dalam prasasti Taji, bertanda tahun 901 Masehi yang ditemukan di daerah Ponorogo, Jawa Timur. Wah, sudah lama sekali ya. Menurut Rahman dalam bukunya Sunda dan Budaya Lalapan melacak masa lalu budaya makan Sunda tahun 2018, jejak lalap dapat dibuktikan secara arkeologis pada prasasti Panggumulan dari Sleman, Jawa Tengah yang berasal sejak tahun 902 Masehi atau abad ke-10 Masehi. Pada prasasti tersebut, terdapat beberapa kosakata yang menyebutkan bahan makanan dari sayuran bernama rumuah-rumuah atau lalap mentah, dudutan atau lalap mentah yang diambil dari akarnya, dan tetis atau sejenis sambal. Penemuan tulisan bahan makanan pada prasasti Panggumulan tersebut membuktikan bahwa lalap telah dikonsumsi pada abad ke-10 Masehi. Artinya, bukti tertua dari jejak lalap dapat dilihat pada prasasti Panggumulan tersebut. Sayangnya, kala itu meski sudah terdapat bukti arkeologisnya, bukti tertulis budaya makan lalap masih terbilang buram. Hingga akhirnya penelitian lebih lanjut pada naskah Sunda, yaitu Sanghyang Siksa Kandang Karesian, yang berasal dari abad ke-16 Masehi, dapat memberikan cukup informasi mengenai lalap dan menjadi pembenaran atas bukti pada prasasti Panggumulan. Ya, dalam naskah tersebut terdapat beberapa kalimat yang menunjukkan bukti atas lalap, yaitu dengan kalimat Kalingana asak deng ata, atau sebenarnya hanya mentah dan masak. Sobat muda, tahukah kamu bahwa dari 80 jenis makanan Sunda, lebih dari 65% diantaranya adalah tumbuh-tumbuhan? Ya, hal tersebut tertuang dalam sebuah makalah untuk Konferensi Internasional Budaya Sunda pada tahun 2001 silam yang dibuat oleh Unu Suryawiria selaku pakar mikrobiologi Institut Teknologi Bandung. Sementara itu, dalam buku Unus yang berjudul Lalap dalam Budaya dan Kehidupan Masyarakat Sunda, Unus menceritakan bahwa kegemaran masyarakat Sunda makan lalapan sejalan dengan budayanya yang mementingkan harmoni manusia dengan alam. Artinya, kehidupan masyarakat Sunda yang berusaha menyatu dengan alam membuat mereka akhirnya memiliki pengetahuan tentang tumbuhan mana yang bisa dimakan dan mana yang tidak.
Sobat Muda, dikutip dari kanal berita goodnewsfromindonesia.id, pendapat yang diberikan Unus juga senada dengan ungkapan Samson, seorang pengamat budaya Sunda, sekaligus dosen ilmu informasi dan perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung. Menurut Samson, budaya Sunda tidak sekedar mendefinisikan suku atau etnis tertentu, namun lebih dalam dari itu, kebudayaan Sunda juga mengajarkan tentang kebaikan dan keburukan yang tidak boleh dilakukan, terutama tentang kelestarian ekosistem. Oleh karena itu, Sobat Muda, terdapat penanda dari kebudayaan Sunda yang berjaya selama 900 tahun, yaitu Sat Rasa Kemanusiaan atau biasa dikenal dengan 6 aspek nilai kemanusiaan Sunda. Pertama, moral manusia terhadap Tuhan. Kedua, moral manusia terhadap pribadinya. Ketiga, moral manusia dengan manusia lain. Keempat, moral manusia terhadap waktu. Kelima, moral manusia terhadap alam. Dan yang terakhir, moral manusia terhadap kesejahteraan lahir batin. Berdasarkan 6 aspek nilai kemanusiaan Sunda tadi, dapat diartikan bahwa kebudayaan Sunda menuntut manusia agar senantiasa berhubungan baik dengan semua ciptaan Tuhan lainnya. Tidak hanya dengan sesama manusia, tapi juga dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Keyakinan ini pun semakin menjelaskan bahwa masyarakat Sunda memang mengenal dan terbiasa hidup menyatu dengan alam. Kebiasaan mengkonsumsi berbagai tumbuhan hasil alam hanyalah satu presentasi dari banyaknya nilai hidup tersebut.